Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nuril Firdausi, NIM 021, akan menjelaskan mengenai beberapa materi dari Operation Research. Yang pertama, linear programming. Linear programming ialah metode atau teknik matematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Dan biasanya linear programming ini ciri khususnya yaitu berusaha mendapatkan maksimasi atau minimasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. Seperti yang dapat kita lihat di layar, terdapat satu soal mengenai linear programming, yaitu seorang petani memiliki luas lahan sebanyak 20 hektar, modal sebanyak 36 juta rupiah, dan tenaga kerja sebanyak 30 orang. Petani sendiri membudidayakan dua komoditas, yaitu cabai dan tomat. Dalam sekali melakukan budidaya, setiap komoditas memerlukan kebutuhan yang berbeda, seperti tertera pada soal. Untuk memudahkan kita dalam membaca soal, maka soal tersebut kita buat tabel sebagai berikut. Nah, kita akan membaca tabel ini secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Jadi, kebutuhan lahan untuk tanaman cabai sebanyak 2 hektar, tanaman tomat yaitu 1 hektar, sedangkan persediaan lahan yaitu 20 hektar. Cara membaca tabel seperti lahan tersebut juga berlaku untuk tenaga kerja, modal, dan pendapatan. Lalu pertanyaannya ialah berapa jumlah X1 dan X2 agar petani mendapatkan pendapatan maksimum? Kalian bisa menyelesaikan soal ini dengan menggunakan hitungan secara manual atau menggunakan aplikasi yaitu POM-QM. Namun kali ini kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan aplikasi POM-QM. Oke, langkah pertama kita buka dulu aplikasi POM-QM-nya. Lalu ini klik close saja. Lalu selanjutnya kita pilih modul. Lalu pilih linear programming karena kita akan menyelesaikan soal linear programming. Lalu selanjutnya kita pilih new pada tab file dan akan muncul kotak dialog seperti yang ada di layar. Pada kolom title kita akan masukkan nama yaitu contoh soal linear programming. Lalu selanjutnya pada kolom number of constraints kita akan masukkan angka 3 karena kendalanya ialah lahan, tenaga kerja, dan modal. Lalu pada kolom number of variable kita akan memasukkan angka 2 karena variabelnya ialah tomat dan cabai. Lalu di bawah ini kita akan pilih yang maximize karena tujuan kita adalah mendapatkan pendapatan yang maksimum. Lalu selanjutnya kita klik OK. Lalu akan muncul tabel seperti yang ada di layar. Selanjutnya kita akan merubah constraint 1 dengan lahan, constraint 2 dengan tenaga kerja, dan constraint 3 dengan modal. Selanjutnya kita rubah di bagian variabelnya. Variabel 1 diganti dengan cabai dan variabel 2 diganti dengan tomat. Selanjutnya, kita akan memasukkan angka seperti yang ada pada tabel soal. Dan dapat kita lihat, bagian paling kanan yaitu kolom equation form berubah. Pada baris lahan, equation form berubah menjadi 2 cabai plus tomat kurang dari sama dengan 0. Begitu pula dengan tenaga kerja dan modal. Mereka menyesuaikan dengan angka-angka yang telah kita masukkan. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan angka-angka pada kolom persediaan ke dalam kolom RHS. Setelah kita memasukkan angka-angka tersebut, nilai pada kolom equation form berubah. Untuk lahan, dari 2 cabai plus tomat kurang dari sama dengan 0, kini menjadi 2 cabai plus tomat kurang dari sama dengan 20. Begitu pula untuk modal dan juga tenaga kerja. Selanjutnya, pada baris maximize kita akan memasukkan tujuan kita, yaitu memaksimumkan pendapatan. Jadi untuk cabai kita masukkan angka 5 dan untuk tomat kita masukkan angka 3.
Lalu pada kolom equation form, nilai juga ikut berubah. Setelah itu kita klik solve, lalu akan muncul hasil seperti yang ada pada layar berikut. Untuk mengetahui hasil dari tabel hasil linear program ini, kita akan melihat pada baris solution. Di situ didapati untuk kolom X1 yaitu cabai didapat hasil 7,5 dan untuk X2 yaitu tomat mendapatkan hasil yaitu 5. Dan pada kolom RHS didapat hasil yaitu 52,5. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan pendapatan maksimum sebesar 52,5 juta, petani harus membudidayakan X1 yaitu cabai sebanyak 7,5 dari yang sekarang. Dan untuk tomat yaitu X2 sebanyak 5 kali dari yang sekarang. Selain dari tabel hasil linear programming, kalian juga dapat melihat hasilnya pada tab grafik. Pada grafik tersebut, sumbu X merupakan cabai dan sumbu Y merupakan tomat. Di situ terdapat 4 titik dan akan kita beri nama titik A, B, C, dan D. Hasil untuk setiap titik dapat kita lihat pada tabel di pojok kanan atas. Pada titik A, diketahui sumbu X menunjukkan angka 0 dan Y menunjukkan angka 0. Jadi pada tabel tersebut, ini merupakan milik dari titik A. Lalu di titik B, X menunjukkan angka 10 dan Y menunjukkan angka 0. Maka pada tabel tersebut, ini merupakan milik dari titik B. Lalu titik C merupakan titik perpotongan. Lalu pada titik D diketahui bahwasannya X menunjukkan angka 0 dan Y menunjukkan angka 10. Maka ini merupakan milik dari titik D. Jadi, sisa hasil yang ada pada tabel merupakan milik dari titik C, yaitu X cabai sebesar 7,5 dan Y tomat sebesar 5. Di mana pada grafik titik C dilingkari karena merupakan penyelesaian atau jawaban dari permasalahan yang ada pada soal. Pada titik tersebut, apabila kalian menarik garis, akan menghasilkan angka yang sama atau jawaban yang sama dengan yang ada pada tabel. Materi selanjutnya ialah transportasi. Fungsi dari metode ini adalah untuk menyelesaikan masalah transportasi yang bertujuan untuk memperoleh biaya terendah pengiriman barang dari satu tempat ke beberapa tempat tujuan. Lalu kita akan masuk ke contoh soal. Di sini terdapat sebuah soal di mana perusahaan memiliki 3 cabang pabrik, yaitu di Malang, Lawang, dan Batu, yang memiliki kapasitas produksi berturut-turut 200, 250, dan 220. Produksi ini akan dikirimkan ke pemasaran DFH dengan permintaan berturut-turut 270, 230, dan 170. Biaya pemasaran sebagai berikut. Selanjutnya, ini merupakan tabel yang telah ditambahkan dengan permintaan pemasaran DFH dan kapasitas produksi pabrik di Malang, Lawang, dan Batu. Soal metode transportasi ini akan kita analisis menggunakan aplikasi POMQM. Pada halaman yang telah terbuka di aplikasi POMQM, seperti yang ada pada layar, kita bisa langsung klik modul, lalu pilih menu transportasi, selanjutnya klik new pada file, dan akan muncul kotak dialog seperti pada layar. Pada kotak dialog ini, kita akan merubah nama titel ini menjadi contoh soal transportasi. Lalu untuk number of search, kita masukkan angka 3, yaitu pabrik Malang, Lawang, dan Batu. Lalu untuk number of destination-nya, kita masukkan angka 3, yaitu pemasaran D, F, dan H. Lalu selanjutnya, pada pojok kiri bawah, pilih yang minimize karena di soal menginginkan biaya paling kecil. Lalu kita klik OK. Akan muncul tabel seperti pada layar. Kemudian, kita akan merubah keterangan pada kolom search
Lalu setelah itu kita juga akan merubah keterangan pada kolom destination. Setelah merubah keterangan, kita akan memasukkan nilai-nilai yang ada pada di tabel soal ke dalam tabel yang berada pada aplikasi ini. Oke, kita akan memasukkan nilai pada kolom pemasaran D, lalu pemasaran F, lalu pemasaran H, dan selanjutnya ialah kapasitas produksi. Setelah itu, pada starting method, kita pilih yang minimum cost method. Setelah semua data telah diinput, selanjutnya kita klik solve dan akan muncul output seperti yang ada pada layar. Dari output transportation result ini diketahui bahwasanya pabrik yang berada di Malang akan mengirimkan produksinya ke pemasaran D sebanyak 50 karton dan pemasaran F sebanyak 150 karton. Dengan ini maka kapasitas produksi yang dimiliki oleh Malang telah disalurkan semuanya. Selanjutnya, untuk pabrik yang berada di Lawang akan mengirimkan hasil produksinya ke tempat pemasaran F sebanyak 80 karton dan pemasaran H sebanyak 170 karton. Dengan ini maka kapasitas produksi dari Lawang telah disalurkan semuanya. Lalu untuk pabrik yang ada di Batu akan memasarkan hasil produksinya ke tempat pemasaran D sebanyak 220 karton. Untuk output final solution table ini menunjukkan besarnya alokasi dari daerah asal yaitu pabrik ke daerah tujuan yaitu tempat pemasaran dan nilai marginal cost-nya. Untuk output shipment with cost ini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk pengalokasian tersebut. Dalam output shipping list ini menunjukkan rincian pengalokasian, biaya per unit, dan biaya total tiap pengalokasian. Lalu output iteration ini merupakan tahapan dari perhitungan seperti perhitungan manual yang dilalui hingga diperoleh solusi yang optimal. Lalu untuk output marginal cost ini menunjukkan tambahan biaya yang terjadi apabila kita mengalokasikan tidak sesuai dengan table solution. Selanjutnya ialah decision analysis. Decision analysis ini digunakan untuk membantu dalam mengambil keputusan. Umumnya bagi perusahaan, decision analysis ini membantu perusahaan dalam membuat keputusan seperti kapasitas produksi atau jenis mesin yang akan digunakan. Lalu kita lanjut ke contoh soal. Di contoh soal ini ada sebuah perusahaan ingin mengeluarkan produk baru dan harus memilih salah satu dari 3 jenis produk, yaitu serum, toner, dan moisture. Dan keuntungan perusahaan akan bergantung dengan keadaan yang probabilitasnya masing-masing 0,5 dan keadaannya sebagai berikut. Di sini dapat kita ketahui bahwasannya pada tabel keadaan terdapat 2 keadaan, yaitu keadaan respon positif dan respon negatif dengan probabilitas untuk respon positif 0,5 dan respon negatif 0,5. Cara membaca tabel ini kita akan membacanya secara horizontal. Jadi untuk produk serum dalam keadaan respon positif maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar 80 dan apabila berada di respon negatif maka perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 10. Untuk produk toner apabila berada di keadaan respon positif maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar 75 dan apabila berada di keadaan respon negatif maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar 2. Jadi negatif yang ada di serum ini menunjukkan kerugian dan apabila di depan angka ini tidak ada tanda berarti dia menunjukkan positif yang artinya keuntungan. Selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan aplikasi POMQM. Pertama kita buka dulu aplikasi POMQM-nya, lalu ini klik close, lalu selanjutnya pilih modul, lalu kita pilih yang decision analysis. Lalu di file kita pilih new.
Nah, di new ini ada dua pilihan, yaitu decision table dan decision tree. Kita bisa menggunakan salah satu dari pilihan ini, namun kali ini kita akan menganalisis menggunakan decision table. Jadi kita pilih yang decision table. Di layar kalian nanti akan muncul kotak dialog seperti yang ada pada layar. Pada kolom title, kita akan mengisinya dengan nama contoh soal decision analysis. Lalu, untuk number of decisions, kita masukkan angka 3, yaitu untuk toner, serum, dan moisture. Untuk number of nature states-nya, kita masukkan 2 untuk respon positif dan negatif. Lalu di pojok kiri bawah untuk objektif, kita pilih yang maximize profits. Lalu kita klik OK, dan akan muncul tabel seperti yang ada pada layar. Selanjutnya, kita akan merubah nama di kolom decision. Untuk decision 1, kita akan merubah dengan serum. Untuk decision 2, kita ubah dengan toner. Dan decision 3, kita akan rubah dengan moisture. Kemudian untuk yang di nature states juga akan kita rubah. Nature state 1 menjadi respon positif, nature stage 2 menjadi respon negatif. Selanjutnya kita akan memasukkan probabilitasnya. 0,5 untuk respon positif dan 0,5 untuk respon negatif. Setelah itu kita akan memasukkan angka-angka pada kolom respon positif untuk serum, toner, dan moisture. Setelah selesai, kita lanjut ke respon negatif. Kita masukkan angka-angka pada kolom respon negatif. Setelah tabel terisi semua, kita klik solve dan akan muncul hasil seperti yang ada pada layar. Berikut ini merupakan output dari hasil analisis. Berdasarkan output data result, dapat kita lihat pada kolom IMV, hasil dari serum adalah 35, dan toner 38,5, dan untuk moisture 37,5. Pada kolom raw min dan maksimal, untuk produk serum, nilai minimalnya adalah minus 10 dan maksimalnya 80. Untuk produk toner, nilai minimalnya ialah 2 dan maksimalnya 75. Sedangkan untuk moisture, nilai minimalnya adalah minus 2 dan maksimalnya ialah 77. Lalu, pada baris maksimum, didapatkan hasil dari hasil 3 IMV, nilai maksimum expected monetary value-nya adalah 38,5, yaitu nilai IMV milik toner. Selanjutnya, nilai maksiminnya yaitu 2 dari nilai minimal toner. Dan untuk nilai maksimaxnya adalah 80 dari nilai maksimal serum. Kalian juga bisa melihat hasilnya di sini. Jadi kesimpulannya, perusahaan akan mendapat profits maksimum apabila memproduksi toner dengan keuntungan 38,5. Pada output expected value multiplication, ini merupakan hasil perkalian nilai-nilai yang berada pada kolom respon positif dengan probabilitasnya, dan juga kolom respon negatif dengan probabilitasnya. Seperti contohnya ialah serum, nilainya ialah 80, lalu dikali dengan probabilitas respon positif yaitu 0,5 menjadi 40. Dan pada respon negatif, minus 10 dikali probabilitas respon negatif yaitu 0,5, jadi hasilnya ialah minus 5. Selanjutnya, hasil dari respon positif ditambah dengan respon negatif. Respon positifnya 40 ditambah dengan respon negatifnya ialah minus 5, jadi hasilnya ialah 35. Pada output perfect information ini, di sini terdapat nilai-nilai yang telah kita masukkan. Lalu untuk baris perfect information merupakan hasil dari nilai maksimin dan maksimas yang kita dapat. Lalu untuk perfect probability merupakan hasil dari perfect informasi dikalikan dengan probabilitas yaitu 0,5.
dan mendapatkan hasil IMV sebesar 41. Lalu untuk baris best expected value merupakan hasil dari yang kita dapat, yaitu 38,5.